kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita ambil dari beberapa kitab-kitab tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan mulai dalam pelajaran tafsir Al-Quran kita. Di samping faedah-faedah yang bisa kita ambil insyaallah tabaraka wa ta'ala, jika ada kaidah-kaidah yang bisa kita ambil, maka insyaallah akan kita sampaikan kepada para santriwan dan juga santriwati sekalian. Dan Ustadz berharap para santriwan dan santriwati untuk bisa mengikuti terus kajian tafsir ini ya, sebagai pembelajaran kita di Hamalatul Quran. Kita akan masuk kepada tafsir dari juz amma, yaitu juz 30 insyaallah ta'ala. Dan kita akan mulai dari surat yang terakhir dari juz amma tersebut terus sampai nanti menuju ke awal dari juz amma, yaitu surat An-Naba insyaallah tabaraka wa ta'ala. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, di dua terakhir dari surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat yang ke-114 dan juga 113, yaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Kedua surat ini disebut dengan dua surat yang dijadikan ya sebagai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang senantiasa kita lantunkan, baik dalam zikir kita ba'da salat maupun zikir kita di pagi hari, zikir kita di sore hari, zikir kita menjelang tidur. Ya, ini adalah pentingnya kita membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, yang kemudian disebut dengan dua surat Al-Mu'awwidhataini, dua surat yang kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, termasuk disampaikan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Zir ibn Hubeish, ia berkata, qultu li Ubay ibn Ka'ab. Ya, Zir ibn Hubeish adalah tabi'in ya, dan beliau mengatakan kepada sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan kita tahu Ubay bin Ka'ab adalah salah satu di antara sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim, sahabat yang sangat dikenal dengan kedekatannya dengan Al-Quranul Karim, baik dari membacanya maupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan hal ini ada satu riwayat tentang bagaimana sikap sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari dua surat ini. Dikatakan inna ibna Mas'ud la yaktub al-mu'awwidhataini fi mushafihi, bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menuliskan yaitu dua surat al-mu'awwidhatain ini dalam mushafnya. Faqala, dan dia mengatakan, asyhadu anna Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani, mengkabarkan kepadaku, anna Jibril alaihi salam qala lah, bahwasanya Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dengan pemilik waktu subuh, Al-Falaq. Faqultuha, lalu aku pun membacakannya. Qala, lalu mengatakan kembali, qul a'udzu birabbin nas, faqultuha, dan aku pun membaca qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah ya, dengan aku berlindung ya dengan Rabbnya manusia, yaitu Allahu Jalla wa Ala. Faqultuha, aku pun mengatakannya.
Fanahnu naqulu ma qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita pun, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga yang lain, kita pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, pada riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa surat Al-Mu'awwidhatain adalah dua surat yang diperintahkan ya dari malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya dua surat ini. Lalu para sahabat pun itu membaca dua surat ini. Bahkan di antara keutamaan dua surat Al-Mu'awwidhatain yaitu surah Al-Falaq dan juga surat An-Nas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura misluhunna qattun." Lam yura misluhunna qattu. Apakah engkau tahu, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah turun pada malam hari ini yang tidak pernah ada turun semisalnya? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan surah An-Nas yaitu terdiri dari 6 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naqabin min tilka an-naqab, idh qala li ya Uqbat ala tarkab." Suatu ketika aku pernah yaitu menuntun kendaraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pada sebuah perjalanan. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada aku, "Wahai Uqbah, tidakkah engkau mengendarai kendaraanmu atau menaiki untamu?" Qala fa ashfaqtu an takuna ya ma'siyatan. Aku khawatir bahwa ini menjadi sebuah kemaksiatan yang aku lakukan kepada seorang nabi. Qala fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun turun. Wa raqibtu haniyatan. Kemudian kata Uqbah bin Amir, aku pun akhirnya diperintahkan untuk naik ke atas unta tersebut. Summa raqiba, kemudian beliau pun naik juga. Pada saat dalam perjalanan dengan satu kendaraan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas." Wahai Uqbah, maukah engkau aku kabarkan kepadamu sebaik-baik, yaitu dua surat yang sebaik-baik surat yang dibaca oleh seluruh manusia. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Uqbah bin Amir. Rasul mengatakan, "Wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan kepadamu dua surat dari sebaik-baik surat yang dibaca oleh manusia." Artinya yang perlu dibaca, perlu dipelajari, perlu diterapkan, perlu diamalkan oleh setiap manusia, oleh setiap muslim. Qultu, maka Uqbah bin Amir mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Fa aqra'ani, maka beliau pun membacakan dua surat ini kepadaku. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Thumma uqimat as-salat. Kemudian didirikanlah salat pada saat itu. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a bihima. Rasulullah lalu maju menjadi imam dan beliau pun membacakan kepada kita dengan dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas.
Summa marrabi, kemudian beliau melewati di hadapanku, faqala, sambil mengatakan, kaifa ra'aita ya Uqaib, yaitu panggilan daripada Uqbah, bagaimana pendapatmu wahai Uqaib? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu wa ardahu, iqra', bacalah, bihima, yaitu dua surat tersebut setiap kali engkau akan tidur, wa kullama qumta, dan setiap kali engkau bangun dari tidur. Rawahu Nasa'i wa Abu Dawud, diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i dan juga Abu Dawud. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang kedua ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Uqbah bin Amir bahwa dua surat ini adalah surat yang memiliki keutamaan, dua surat yang hendaknya senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Bahkan dalam hadis ini dikatakan setiap kali kita mau tidur jangan pernah kita lupa baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Ketika kita bangun dari tidur, baca juga surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dari jalan yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, masih dari sahabat yang mulia Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, inna nasa lam yata'awwadhu bimisli hadaini, sesungguhnya manusia tidak pernah mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semisal dua surat yang agung ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dari jalan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir, sahabat yang mulia, bercerita, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan bersama Rasul. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, ya Uqbatu qul, wahai Uqbah, ucapkan olehmu. Qultu, kata Uqbah, madza aqul, apa yang mesti aku ucapkan wahai Rasulullah? Fasakata anni, Rasulullah pun diam dariku. Summa qala, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, qul, ucapkan olehmu wahai Uqbah. Qultu, aku pun mengatakan, madza aqulu ya Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan wahai Rasulullah? Qala qul a'udzu birabbil falaq. Lalu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mendiktekan, yaitu surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha. Aku pun membaca surah Al-Falaq yang didiktekan oleh Rasulullah hingga akhir ayatnya. Dalam hal ini juga memberikan faedah yang sangat besar pada kita semuanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keluangan, ya, jika memang ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat, termasuk dalam safar ini, maka Rasulullah mengajarkannya. Waktu bagi seorang muslim tidaklah sia-sia. Hatta dalam sebuah safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Uqbah dalam safar, Rasulullah tetap mengatakan kepada Uqbah bin Amir, yaitu mengajarkan ilmu tentang pentingnya seorang muslim berlindung kepada Allah, ya, dengan dua surat yang disampaikan ini. Lalu kemudian dikatakan setelah itu, summa qala qul, kemudian Rasulullah mengatakan kembali, bacakanlah olehmu, ucapkan olehmu. Faqultu madza aqulu ya Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan? Qala, Rasulullah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas. Faqara'tuha thumma ataitu ala akhiriha. Uqbah bin Amir pun kemudian membacakan surah An-Nas itu sebagaimana yang Rasulullah mengajarkannya kepada dirinya dari awal hingga akhir. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir itu mengatakan apa? Ma sa'ala sa'ilun bimisliha wa lasta'adha musta'idun bimisliha. Ya, bahwa sungguh betapa besar Allah Jalla wa'ala akan memberikan setiap apa yang diminta jika dia memintanya dengan membaca surat ini. Dan tidaklah ada yang seorang hamba dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat ini, maka Allah pun akan memberikan perlindungannya. Riwayat yang lain yang sampai kepada kita juga masih dari riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas Al-Juhani
anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya ibn dari Ibnu Abis Al-Juhani, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lah ya ibn Abis, wahai Ibnu Abis, ala adulluka atau ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Ibnu Abis, sesuatu yang orang-orang berlindung dengan mengucapkan, dengan membaca ini. Bi afdali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Maukah aku ajarkan, maukah aku kabarkan kepadamu, wahai Ibnu Abis Al-Juhani, suatu amalan dari ayat Al-Quranul Karim yang bisa dijadikan sebagai wirid kita, bacaan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu orang-orang banyak berlindung kepada Allah dengan membaca dua surat ini. Qala, Rasul mengatakan, kata Ibnu Abis, qala bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengajarkan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hatani as-suratan. Inilah dua surat yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat yang sampai kepada kita lagi, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merasakan ada sesuatu yang sakit pada diri beliau yang mulia, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfuth. Rasulullah membacakan kepada dirinya atau untuk dirinya dengan membaca dua surat ini dan meniupkannya. Perhatikan para santri dan ikhwan dan akhwat sekalian di sini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau merasakan sesuatu yang sakit pada badannya, maka beliau bersegera membaca dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupkannya. Jadi Rasulullah membacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yaitu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dilanjutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca, kemudian setelah itu ditiupkan. Mengingat hafalan-hafalan atau mungkin dia membaca sesuatu ada keterbatasan karena dia dalam keadaan sakit, maka orang yang keluarganya atau apa, maka dia membacakan surah Al-Mu'awwidat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Wa amsahu biyadihi alaihi, dan aku mengusapkan dengan tangannya itu pada anggota tubuh yang sakit. Roja'a barakatiha, beliau mengharapkan keberkahannya. Juga riwayat yang lain yang insyaallah tabaraka wa taala, ini riwayat yang terakhir untuk muqaddimah dari pembahasan kita, yaitu dari pentingnya kita mempelajari dua surat Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min a'yunil janni wa a'yunil insani. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari gangguan pandangan mata yang jahat dari jin maupun pandangan mata yang jahat dari manusia. Falamma nazalat al-mu'awwidhatani, maka ketika turun dua surat al-mu'awwidhataini itu, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, akhadha bihima Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Menjadikan dua surat ini sebagai dua surat yang dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka ma siwahuma. Dan Rasulullah kemudian meninggalkan bacaan-bacaan yang barangkali sebelumnya itu, sebelum ayat ini turun, maka Rasulullah membaca yang lain, tapi ketika surah Al-Mu'awwidhataini itu turun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganti semua bacaan-bacaan yang ada untuk meminta perlindungan dari gangguan pandangan mata yang jahat, baik dari jin maupun dari manusia. Maka inilah yang Rasulullah baca surah Al-Mu'awwidhatain,
yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah, para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita hari ini Ustaz belum memulai kepada penafsiran surat Al-Mu'awwidzatain ini, tapi insyaallah tabaraka wa taala kita akan mulai pada pembahasan dua surat yang berikutnya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas pada kesempatan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Ada beberapa faedah yang kita bisa mengambil dari faedah beberapa dalil yang sudah kita sampaikan. Pertama, ya, mesti dicatat oleh kita para santriwan dan santriwati sekalian, beberapa riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sangat sayang kepada umatnya. Dari riwayat-riwayat ini sampai kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan Rasul yang sangat cinta dan sangat peduli untuk keselamatan umatnya. Ini poin yang pertama. Ya. Yang kedua juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta untuk memberikan ilmu kepada para sahabat terhadap apa yang telah didapatinya dari Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW sangat bersemangat juga, sangat cinta ya kepada umatnya dengan apa? Dengan menyemangati para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari hadis-hadis yang ada memberikan penjelasan kepada kita bahwa surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas adalah dua surat yang dibaca sebagai zikir kita memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan, baik dari jin maupun dari manusia. Kita zikirkan membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, yang itu kita baca misalkan pada saat ketika kita ba'da salat wajib. Dalam zikir kita, baik salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana dibacakan surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Begitu juga ketika kita mau tidur, begitu juga ketika kita bangun dari tidur, baik dari zikir pagi kita maupun dari zikir sore atau zikir petang kita. Kemudian juga riwayat yang lain memberikan faedah kepada kita bahwa diperbolehkan bagi kita untuk meruqyah diri kita sendiri. Meruqyah berarti mengobati diri kita pada saat kita sakit dengan membacakan ayat-ayat yang telah ada bimbingannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Al-Mu'awwidzatain ini, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kemudian poin berikutnya adalah hadis-hadis yang ada menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala u'allimuka, maukah aku ajarkan kepadamu? Ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan kepadamu?" Tidak ada kata kecuali para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Apa yang akan kau ajarkan kepada kami?" Hal ini memberikan semangat bagi menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu kepada kita sekalian. Lalu kemudian pada riwayat ini juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali kepada Uqbah bin Amir ketika memerintahkan, "Bacalah wahai Uqbah,
Maka kemudian Uqbah mengatakan, apa yang mesti aku baca? Rasul mengatakan, bacalah wahai Uqbah. Uqbah pun mengatakan, apa yang aku baca? Ini namanya takrir, yaitu pengulangan. Pengulangan dalam sebuah pembelajaran itu juga bagian daripada ilmu. Agar para peserta didik kita, mereka menyiapkan pikirannya terhadap apa yang ingin diajarkan. Di samping memang pengulangan ini, takrir, ini memberikan ghirah ataupun semangat kita untuk memberikan ilmu, dan juga untuk menguji apakah peserta didik itu semangat kepada kita untuk mendapatkan ilmu atau tidak. Maka kita dengan mencoba bertanya dengan cara diulang-ulang, ya. Kemudian yang terakhir, bahwa gangguan itu adalah dari syaitan. Bisa dari manusia, bisa juga dari jin, yang senantiasa berkeinginan untuk mengganggu manusia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Meskipun wujudnya manusia, maka itulah syaitan yang masuk ke dalam dirinya untuk mengganggu kaum muslimin yang lain, untuk mengganggu saudaranya yang muslim. Dan biasanya syaitan ini masuk melalui beberapa penyakit-penyakit hati manusia. Di antaranya yang paling dahsyat adalah dari penyakit hasad, ya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah dari apa? Syarri hasid, kejahatan dan keburukan orang-orang yang hasud apabila dia sedang berhasad. Inilah beberapa pembahasan yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan dari dua surat Al-Mu'awwidhatain, baik surah Al-Falaq maupun surah An-Nas, yang bagi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, apalagi para santri, santriwati, ikhwan dan akhwat semuanya, maka ya hafalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan itu dibaca oleh kita sebagai wirid harian kita ketika kita habis sholat wajib, ketika kita mau tidur, ketika kita bangun dari tidur, ketika kita di pagi hari dalam zikir sobah kita, dan juga zikir masa kita, zikir petang kita baca semua ini, ya, yang dimaksudkan agar Allah Jalla wa'ala melindungi kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai gangguan-gangguan dari syaitan, baik dari jin maupun dari manusia. Inilah muqaddimah yang ingin Ustadz sampaikan pada pembahasan kita yang pertama dari pertemuan kita dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim dari surah Juz Amma ini, yang kita akan mulai dari belakang, yaitu dari dua surat, yaitu Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang surah Al-Falaq atau surah An-Nas terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk kepada surah Al-Falaq. Semoga hal ini bermanfaat, dan apakah dalam streaming ini para santri, ya, ikhwan maupun akhwat, ada yang mau bertanya, ya, dengan pada kita, mau langsung atau mau dengan dengan WhatsApp, maka itu nanti dipersilahkan, ya, boleh. Nanti kemudian jawabannya tidak mesti pada saat ini, insya Allah bisa kita jawab pada pertemuan yang akan datang, ya, untuk menambahkan pemahaman kita, ya. Silakan dipelajari kembali apa yang Ustaz sampaikan, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari yang sedikit bisa kita sampaikan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.